Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 3 Juni 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Terkuak modus bendahara Kejari SBT akui gelapkan dana kantor 700-an juta untuk kepentingan pribadi. Fakta mencekam terungkap dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur atau SBT tahun anggaran 2024. Terdakwa dalam perkara ini ialah Sandi Nugraha selaku bendahara pengeluaran di Kejaksaan Negeri atau Kejari Seram Bagian Timur. Sandi sebagai bendahara pengeluaran pada Kejari SBT dalam kurun waktu 21 Agustus 2024 sampai dengan 26 November 2024 telah merugikan negara sebesar 798,25 juta rupiah. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 saksi yang seluruhnya berasal dari internal Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur saat itu, yakni Hasan Umagavi, Samrir Helut, Rehan Yulindo, F.E. Tupan, dan Jalihia MS. Persidangan dipimpin langsung Hakim Marta Maitimu sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Boni Alim Hidayat, masing-masing sebagai anggota. Sementara jaksa penuntut umum ialah Junita Sahetapi, didampingi rekannya. Untuk terdakwa Sandi Nugraha tidak didampingi advokatnya. Di persidangan, saksi membeberkan berbagai modus operandi yang dilakukan, bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai bendahara pengeluaran telah melakukan penyalahgunaan keuangan kantor untuk kepentingan pribadinya. Dengan modus operandi yang disampaikan dalam persidangan ialah tidak menyerahkan dana tambahan uang persediaan atau TUP kepada para kepala seksi sebagaimana mestinya. Kemudian memberikan keterangan tidak benar kepada pimpinan dan pejabat terkait, melakukan pencairan TUP kedua tanpa sepengetahuan pimpinan, kemudian menandatangani sendiri dokumen administrasi pencairan dana. Ada penambahan anggaran tanpa sepengetahuan bidang, bahwa kerugian yang paling besar pada bidang tindak pidana khusus, di mana terdakwa melakukan pencairan ganda dengan nota yang sama, secara bertahap totalnya senilai 600-an juta. Selain itu, ada pula dari bidang tindak pidana umum dengan besaran kerugian 100 jutaan. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi. Diberitakan sebelumnya dalam dakwaan yang dituliskan jaksa penuntut umum, terdakwa disangkakan melanggar ke-1 Primer Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2023 nomor 1 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana JO Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian subsidiar Pasal 604 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana JO Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau kedua pasal 8 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini Tribuners terdakwa dilakukan penahanan pada rutan kelas 2A Ambon berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan nomor PRIN garis datar 148 garing Ki.1.17 garing FT.1 garing 04 garing 2026 tanggal 9 April 2026. Berderai air mata, puluhan guru kecewa upah P3K paruh waktu di Malteng tak sesuai janji. Suasana pilu menyelimuti pertemuan mendadak antar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan DPRD Maluku Tengah Selasa 2 Juni 2026. Puluhan guru dan tenaga kependidikan mendatangi kantor DPRD Maluku Tengah yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi. Mereka datang dengan rasa kecewa yang mendalam hingga menumpahkan air mata usai mengetahui fakta bahwa upah yang dijanjikan tidak sesuai realisasinya. Sebelum ke kantor DPRD Maluku Tengah, mereka dijadwalkan melakukan tanda tangan kontrak kerja yang berpusat di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Maluku Tengah. Namun sayang, para P3K paruh waktu ini harus menelan kenyataan pahit ketika mengetahui upah mereka bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang berarti upah mereka tidak sama rata dan lebih kecil dari yang dijanjikan sebelumnya. Dengan rasa kecewa, puluhan guru memutuskan mendatangi kantor DPRD Maluku Tengah untuk menyampaikan keluhannya. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Maluku Tengah dan jajaran. Perwakilan guru, Tenci Bernard, mengatakan dengan ketentuan seperti itu, maka sama saja dengan posisi mereka sewaktu menjadi tenaga honorer. Selain itu, sejumlah P3K paruh waktu hampir memasuki masa purna tugas. Hal itulah yang menambah kekecewaan mereka. Di samping itu, Tribuners, proses menjadi P3K paruh waktu diakui sangat sulit, bahkan sama dengan P3K penuh waktu, mulai dari tes, pemberkasan, sampai di tahap membuka rekening bank, di mana banyak mengeluarkan biaya. Ada pula yang berdomisili jauh dari kecamatan Kota Masohi, semisal di Banda dan lain-lain. Ketika sampai di tahap penyampaian upah kerja, ia menilai tak sebanding dengan ekspektasi mereka. Para pegawai telah membuka rekening bank, bahkan sebagian yang menandatangani kontrak kerja dengan bermodalkan uang pinjaman. Ia juga menyampaikan pertemuan bersama Disdikbud Maluku Tengah dan BKPSDM Maluku Tengah per 31 Januari 2026. Mereka diberitahu bahwa upah P3K paruh waktu lebih besar dari kabupaten lain. Atas angan-angan itu, P3K paruh waktu menaruh harapan besar. Menghadapi kenyataan pelik itu, Tenci mewakili P3K paruh waktu lainnya menyampaikan kekecewaan mendalam. Pasalnya, banyak dari mereka yang telah honor bertahun-tahun, ada pula yang mengabdi dengan jarak yang jauh dari tempat tinggal. Ia menyampaikan pesan tegas untuk Ketua DPRD Maluku Tengah dan jajaran untuk setidaknya mencoba memperjuangkan apa yang mereka keluhkan. Ini para paruh waktu yang lagi persis Pak, bahwa itu anggaplah Bapak masih ada ketika Bapak masih statusnya honor Pak, itu yang belum memuaskan Bapak sama sekali, sehingga Bapak beranikan diri untuk ada di tempat ini Pak.
Dan yang kedua Pak, Bapak tahu persis bahwa pada waktu ini banyak teman-teman mungkin ada yang usia masih muda, ada juga yang sudah lanjut usia, yang sebentar lagi nanti tinggal beberapa bulan, beberapa hari pensiun Pak. Sementara Bapak berproses untuk waktu ini saja sangat sulit Pak. Mulai dari ketika Bapak berproses di KTS sampai Bapak semua pemberkasan yang sampai kepada ini, Bapak mau uang banyak Pak yang keluar. Ada yang tinggal sampai di Banda, ada yang ada dalam lingkup Kota Masohi atau Kecamatan PNS, atau tempat tinggal ini jauh Pak. Tapi di masa depan, atau semua masih tinggal keluarga, lalu atau berproses untuk paruh waktu. Jadi intinya Pak, berproses untuk paruh waktu bukan satu hal yang gampang. Itu sama saja dengan paruh waktu Pak. Jadi ketika disampaikan tadi terkait dengan Bapak punya upah kerja, mohon maaf Pak, untuk pengeluaran paling banyak jadi kalau Bapak upah kerja nanti kalau Bapak saya tahu bahwa di dana bos ini akan mengumpulkan berapa Pak, itu yang saya memuaskan Bapak sama sekali Pak. Jadi Bapak ada di sini mungkin Pak, kalau Bapak bicara dari hati, memang dari hati, karena Bapak manusia diciptakan Bapak punya hati. Jadi ada teman-teman yang tinggal besok bulan depan ini pensiun, lalu saya berkali ini untuk apa Pak? Untuk semuanya suka ini, ada yang datang bilang itu bukan masih pinjam uang. Sementara kalau masih pensiun, lalu perkara ini untuk apa? Tribuners, Ketua DPRD Malteng minta P3K paruh waktu tanda tangani kontrak kerja meski dengan perasaan terluka. Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkarl Haurisa menerima puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di ruang rapat paripurna Selasa 2 Juni 2026. Ketua DPRD Maluku Tengah didampingi Sekretaris DPRD serta 2 anggota lainnya menerima keluhan para pegawai terkait upah P3K paruh waktu. Para pegawai mengeluh besaran upah yang tak pasti lantaran bersumber dari bantuan operasional sekolah atau BOS satuan pendidikan. Mendengar keluhan pegawai yang merupakan guru dan tenaga kependidikan, Heri Menkarl Haurisa meminta mereka untuk menandatangani kontrak kerja. Politisi Gerindra itu menyadari sungguh perasaan terluka para pegawai. Di tengah kondisi itu, pihaknya tak dapat berbuat banyak. Pasalnya, ketentuan penyaluran upah berdasarkan pada surat edaran Mendikdasmen nomor 6 yang memberikan ruang bagi kabupaten kota dengan ruang fiskal yang sempit untuk melakukan penyesuaian. Selain itu didukung juga dengan surat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 menetapkan aturan resmi mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Walau begitu, Tribuners DPRD Maluku Tengah memastikan akan meneruskan aspirasi masyarakat dengan dinas terkait dan hal ini Dinas Kependidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Maluku Tengah serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Maluku Tengah. Wakil rakyat itu juga berharap agar suara dari para guru di Maluku Tengah bisa mewakili suara guru se-Indonesia sehingga dapat dibicarakan dengan kementerian terkait. Tapi untuk saat ini pihaknya sendiri tidak bisa mengarahkan untuk menolak 2 keputusan dari Pempus itu. Ditambahkan terkait dengan upah P3K paruh waktu, ia telah mengundang Kepala Disdikbud Maluku Tengah, BPKAD Maluku Tengah, BKPSDM Maluku Tengah, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan guna membicarakan hak P3K paruh waktu. Olehnya itu, Tribuners, apa yang menjadi keluhan para pegawai DPRD Maluku Tengah menerima dan menghormati harapan para pegawai.
Yang ibu-ibu sampaikan itu Ketua DPR sangat memahami itu. Ketua sangat menghormati, Ketua sangat menerima apa yang menjadi harapan daripada ibu-ibu sekalian. Dan karena itu kami tidak juga tinggal diam dengan apa yang menjadi kendala di dunia pendidikan terkait dengan upah dari ibu-ibu sekalian. Jadi tugas kami kemarin itu kan sudah kami lakukan untuk mengundang Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Keuangan, Kepala Kepegawaian, dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk membicarakan hak daripada ibu-ibu semua. Karena ibu-ibu ini kan kita tahu mengabadikan diri, menghibahkan diri untuk bangsa dan negara ini, bekerja tanpa pamrih. Lalu ada slogan kan mengatakan bahwa guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa. Karena itu kita ini kan sampai saat ini kita terlahir dari pendidikan dan binaan para guru. Jadi kita juga mungkin membalik muka dan meninggalkan apa yang menjadi perjuangan dari ibu-ibu sekalian. Dengan hati yang berat, dengan Berita terakhir, Tribuners, warga adat Maraina Malteng desak perda adat dan transparansi batas Taman Nasional Manusela. Persoalan penetapan batas Taman Nasional Manusela kembali menjadi sorotan setelah masyarakat adat Negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan penolakan terhadap batas kawasan yang ditetapkan sejauh 500 meter dari wilayah negeri mereka. Setelah Kamis 28 Mei 2026, masyarakat negeri Manusela gelar aksi protes. Kini giliran masyarakat negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar aksi protes dengan persoalan berbeda. Aksi yang digelar pada Senin 1 Juni 2026 itu menjadi puncak dari rangkaian musyawarah adat yang telah berlangsung sejak akhir Mei 2026. Selain menolak batas kawasan, masyarakat juga mendesak pemerintah daerah segera menghadirkan perlindungan hukum bagi masyarakat adat melalui peraturan daerah atau perda adat serta meminta transparansi batas Taman Nasional Manusela. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS per tahun 2024, negeri Maraina seluas 98 km persegi. Dengan jumlah populasi masyarakat sebanyak 123 jiwa, data BPS 2024, sumber penghidupan masyarakat Maraina berasal dari alam, dengan bercocok tanam hingga berburu. Hadirnya penetapan kawasan Taman Manusela 500 meter dari pemukiman oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH sejak 2022 kian mengkhawatirkan warga. Pemuda adat Maraina Arter Ropen mengatakan masyarakat merasa belum memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar penetapan batas kawasan tersebut. Menurutnya, masyarakat adat memiliki hak untuk mengetahui secara rinci batas kawasan yang bersinggungan langsung dengan tanah adat mereka. Kurangnya informasi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan saat aksi, masyarakat juga menegaskan larangan terhadap segala aktivitas Balai Taman Nasional Manusela maupun BPKH di atas tanah adat negeri Maraina sebelum terdapat penjelasan resmi mengenai status batas kawasan dan hak-hak masyarakat adat.
Selain itu, Tribuners, masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tengah segera mengesahkan Perda Adat sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di daerah tersebut. Arter menilai keberadaan regulasi daerah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang selama ini berhadapan dengan berbagai persoalan pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Aksi berlangsung damai dan diikuti berbagai elemen masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah, BPKH, dan Balai Taman Nasional Manusela segera membuka dialog guna menyelesaikan polemik batas kawasan secara terbuka dan partisipatif. Pemerintah pusat bersama anggota DPRD mencari makan. Menolak! 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 Kami Tua Adat Negeri Maraina meminta kepada pihak Taman Nasional Manusela untuk mengembalikan batas awal Taman Nasional Manusela dan menolak batas Taman Nasional Manusela 500 meter dari Negeri Maraina. Karena batas awal Taman Nasional Manusela selatan hutan Mateva 30 km dari Maraina. Bagian utara hutan Mamahala 25 km dari Negeri Adat Maraina. Dan meminta kepada Pemda Maluku Tengah untuk mensahkan Perda Masyarakat Adat. Hormat, kami masyarakat adat Negeri Maraina. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Juni 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal